Kemudian gerakan juga yang sering saya perhatikan, imam itu pada saat sebentar, saya tanya dulu. Saya tadi waktu ngimami sholat tadi, itu menurut Bapak Ibu, menurut Bapak-Bapak, kelamaan atau kependekan? Kenapa? Panjang. 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 Artinya kepanjangan atau kependekan? Yang lain-lain. Kelamaan. Jadi harus terus terang, ya, terang-terang. Ada yang bilang cukup, ada yang panjang. Nah, maka tadi kan saya sampaikan. Jadi prinsipnya adalah ringankanlah. Nah, saya punya standar itu begini, Bapak Ibu, Bapak-bapak. Pada kita rukuk mau bersujud, kan minimal kita baca tasbih kan 3 kali. Nah, karena imam itu bergerak lebih dulu, maka saya jadikan 5 kali. Yang pertama, cara pertama. Jadi misalkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kan ada subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim boleh. Atau subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim. Kalau saya jadi imam, cara pertama adalah saya buat 5 kali. Ya, kalau saya jadi imam. Cara kedua, kenapa? Karena imam bergerak duluan. Karena saya pernah diprotes, ya, sempat pernah dengar juga diprotes, belum baca 1 kali sudah berdiri. Pernah nggak seperti itu? Jadi problemnya itu kalau nggak kependekan, ya kelamaan kan gitu. Nah, maka imam ini harus berada di tengah-tengah gitu supaya apa? Supaya jamaahnya senang gitu. Sehingga kalau kemudian terasa panjang ya nanti dikurangi. Kalau pendek ya ditambahi, tapi secara umum gitu loh. Kenapa? Karena kalau ada 1-2 orang ya itu mungkin nggak pas saja, tapi kalau secara umum kok wah kalau imamnya ini kepanjangan, nah, maka takmir adalah sebagai jembatan bagi jamaah dengan imam gitu. Nah, jadi saya standarnya adalah seperti itu. Atau cara kedua adalah saya berhenti sebentar baru seolah-olah makmum sudah rukuk, saya baru membaca tasbih 3 kali. Caranya begitu. Jadi saya nggak langsung baca tasbih, tapi saya nunggu gerakan, kan kelihatan dari kan kelihatan. Walaupun kita begini kan kelihatan, saya kan kelihatan. Nah, maka kita bisa mengira-ngira ya, pakai ilmu kira-kira. Begitu itu baru 3 kali. Setelah itu 3 kali cukup, kita seperti itu. Kenapa? Karena rukun yang wajib kita ingat ini adalah haknya Allah, ya, bukan haknya hamba ya, tapi haknya Allah. Haknya Allah apa? Kita sholat harus dengan tertib dan tumak ninah. Kalau khusyuk kan urusan hati, tapi tumak ninah itu kan tenang tadi itu. Sehingga apa? Cukup waktunya untuk membaca tasbih. Nah, ini haknya Allah ini. Haknya Allah nggak boleh dikurangi. Karena kalau dikurangi, nah, pasti akan ditegur kita. Ditegur dengan apa? Dengan penyakit, dengan masalah dan lain-lain. Itu gerakan. Kemudian sebagai imam juga itu harus bijaksana tadi itu, jangan terlalu panjang. Rokaat pertama biasanya lebih panjang daripada rokaat kedua. Biasanya, ya, biasanya. Tetapi kadang-kadang tidak berlaku seperti itu. Tetapi kadang-kadang yang pertama bisa jadi lebih pendek daripada yang kedua. Contohnya surat Al-A'la itu dibandingkan dengan Al-Ghasyiyah kan lebih panjang. Al-Ghasyiyah. Kenapa? Kok lebih panjang dulu yang kedua? Karena dia memang urutannya Al-A'la lebih dahulu. Kemudian imam begitu melihat ada waktu rukuk, ini mau rukuk ya. Kemudian pada saat rukuk tadi kok tiba-tiba ada suara pintu terbuka, berarti kan sudah mikir nih, oh ada jamaah yang baru masuk. Maka imam sebaiknya jangan keburu i'tidal, berdiri, tapi tunggu. Jadi begitu ada kedengaran suara sandal atau kalau saya ingat itu karena saya ingat adalah sepeda motor. Saya sampai hafal sepeda motornya bapak ini udah hafal. Kenapa? Karena yang masbuk itu sudah bisa dititenil
Cuma tuh di tempat saya itu, ya, karena saya kebetulan juga jadi saya kan spesialis sholat apa imam kalau nggak isya khususnya subuh gitu ya, sehingga kita udah paham orang ini mesti rata-rata telat gitu, jarang sekali jadi asabiqunal awalun itu jarang sekali. Nah, maka begitu kelihatan apa kedengaran jamaah itu ada yang masuk siapapun dia dengan suara dari pintu dan lain, maka sebaiknya imam tidak langsung berdiri, menghormati dia yang baru datang. Jadi nggak apa-apa ditambahi. Gitu. Jadi ini termasuk salah satu kebijakan yang Masya Allah ini menghargai orang yang masbuk gitu. Cuma jangan sering masbuk kan gitu ya. Ya, itu yang mungkin belum banyak diketahui. Kemudian jadi imam masalah gerakan juga kita harus tegas kepada kepada makmum, kepada jamaah, tapi tegasnya itu menggunakan itu azizun hakim. Kan sering ya, wallahu azizun hakim. Allah itu tegas, maha hebat, hakim, tapi juga bijaksana. Jadi tegas tapi bijaksana, tidak boleh kaku. Nah, saya punya pengalaman, gara-gara kaku seperti ini ada jamaah yang tidak mau sholat di masjid. Kenapa? Karena imamnya kaku. Jadi saya sampai melerai gara-gara itu. Saya kebetulan waktu itu jadi makmum, kemudian ini gara-gara social distancing ini, kita sudah bersepakat untuk berjarak, tapi ada makmum yang ngotot, jarang sholat di situ, kemudian nyelonong, diminta untuk ngambil jarak, nggak mau, sampai engkel-engkelan, disaksikan oleh banyak jamaah karena sudah mau berlangsung. Bapak kesana pak? Enggak, saya di sini aja. Jadi mepet gitu. Jadi dia sendiri aja yang mepet, yang lain enggak. Lu bapak kesana? Enggak mau. Waduh, langsung saya bilang aja, Bapak fleksibel aja sudah, nggak apa-apa. Akhirnya seperti itu. Jadi imam itu betul-betul harus bijaksana, tetap tegas, kurang maju, kurang mundur, geser. Termasuk imam juga harus tahu di belakang imam itu harus orang yang bisa menggantikan kalau sewaktu-waktu dia batal atau berhalangan. Nah, sehingga yang SOP-nya itu adalah di belakang imam itu orang yang biasa menjadi imam. Jangan anak muda atau anak kecil dan lain-lain. Kadang-kadang ada anak kecil yang di tengah-tengah imam. Nah, ini nggak boleh gitu. Saya ingat betul pelajaran ini ketika saya usia sekitar 15 atau 17 tahun. Jadi sekitar 30 tahun yang lalu saya sholat di masjid di belakangnya rumah sakit rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya 30 tahun yang lalu ketika ngantar orang tua kontrol. Kemudian saya sholat pas di belakang imam, sama imamnya langsung geser. Saya geser di sebelahnya. Di sebelahnya pas geser lagi. Geser sampai di ujung. Saya ingat betul kejadian itu 30 tahun yang lalu. Itu artinya apa? Imam berhak untuk menentukan siapa yang ada di belakang, kanan, kiri, dan lain-lain. Kenapa? Karena memang dia melaksanakan tuntunan sunnah. Supaya apa? Supaya kalau ada yang batal, langsung ganti begitu. Nah, kalau kemudian anak kecil kan nggak pas gitu. Ya walaupun nggak mungkin lah ya akan batal semua gitu kan nggak mungkin. Tapi artinya apa? Artinya yang paling di tengah dan samping-samping ini adalah orang yang biasa jadi imam atau dewasa. Sementara anak-anak itu di kanan ujung atau di belakang. Jadi imam harus mengetahui bahwa yang depan ini adalah yang dewasa. Kalau ada anak-anak dia di soft kedua. Anak-anak soft kedua. Kemudian untuk putri, maka kalau ada anak-anak itu di paling depan. Kemudian untuk putri yang dewasa di paling belakang. Jadi soft terbaik laki-laki adalah paling depan, yang dewasa. Kemudian setelah itu anak-anak. Kemudian soft terbaik putri adalah yang paling belakang. Jadi yang diisi dulu sebenarnya adalah belakang, bukan depan. Nah, beberapa bagian kita kan enggak kan? Terbalik kan? Depan dulu yang diisi baru di belakang.
Itu. Jadi yang betul adalah apa? Paling belakang dulu, baru ke depan, ke depan, ke depan. Kenapa? Karena semakin jauh dari putra, maka dia yang lebih baik gitu. Maka kalau emang ini bisa dikondisikan seperti itu, jadi yang bagian belakang dulu yang diisi. Kalau di sini kan enggak kan? Depan dulu saya perhatikan itu. Padahal hadisnya bukan begitu, di belakang. Nah, maka yang jadi imam tidak sekedar yang hafalannya banyak. Yang jadi imam, saya ulang lagi tadi, bukan sekedar yang hafalannya banyak. Hafalannya banyak, tapi juga mengerti hukum. Kan tadi kan di bawahnya kan gitu, dia mengerti sunnah Nabi. Gitu. Hafalannya banyak, tapi dia nggak ngerti hukum-hukum, ya salah juga gitu. Ya, jadi dia harus tahu bagaimana kalau kemudian lupa, kemudian batal dan lain-lain, itu dia harus tahu. Kemudian itu masalah gerakan, sampai di sini dulu gerakan. Gerakan. Imam juga harus membuat aba-aba kalau memang di dalam masjid itu banyak gerakan yang tidak kompak. Di sini tadi karena saya jarang imami di sini, saya tidak memberikan aba-aba. Tapi pas suatu saat saya imami di satu tempat, saya pernah memberi aba-aba. Kenapa? Karena kalau di masjid tertentu, masjid itu mesti aminnya itu terlalu cepat. Jadi habis waladhdallin, belum innya belum selesai langsung amin. Nah, saya ingat itu di suatu masjid, maka saya langsung ingatkan para jamaah nanti selesai imam membaca waladhdallin, tunggu sampai betul-betul berhenti, baru kemudian lanjutkan amin. Jangan langsung. Ya, kenapa? Karena amin itu bukan bagian dari ayat, karena itu harus dipisahkan. Nah, seperti itu. Kan masalah amin tadi. Iya. Tentang kedudukan imam. Iya. Imam itu juga suara keras. Mengikuti, iya. Jadi Kan bersama-sama. Hadisnya kan imam mengikuti suara makmum, jadi bersama-sama gitu ya. Kemudian ini yang juga harus bijaksana. Kalau kemudian dilihat di masjid tertentu atau sini kemudian ada gerakan-gerakan yang tidak kompak, maka peran imam itu harus menyampaikan bahwa para makmum, bahwa gerakan makmum itu harus mengikuti gerakan imam, tapi tidak bersama-sama, mengikuti apa berarti di belakangnya, itu harus disampaikan. Contohnya apa? Setelah imam menyampaikan bar, maka baru bergerak. Jangan sebelum bar tapi sudah bergerak. Misalnya diketahui seperti itu, banyak yang tidak kompak, maka kita sebagai imam boleh menyampaikan dengan tegas dan bijaksana. Jangan sampai kemudian mereka nggak mau sholat di sini karena apa? Karena imamnya kaku kan gitu. Jadi diusahakan supaya bisa betul-betul kompak. aminnya itu anak-anak mendahului. Nah itu kalau anak-anak iya, maka harus diingatkan. Kalau memang kelihatan banyak anak-anak, maka kita boleh berinisiatif supaya itu. Termasuk juga ngajarkan. Berarti kalau misalkan banyak jamaahnya yang kakinya tidak lurus, tapi banyak miring-miring begitu, itu juga diingatkan. Mohon kaki para jamaah untuk lurus menghadap ke depan, jangan seperti kipas, ya, tapi lurus, sehingga antara satu dengan yang lain bisa berhimpitan. Tapi jangan terlalu memaksa gitu. Kenapa? Karena pada saat terlalu memaksa, maka yang ujungnya sini kadang-kadang kan nggak enak rasanya. Maka yang halus, lembut gitu. Ya, lembut. Kemudian gerakan juga yang membuat kadang-kadang makmum itu gerakannya bersama dengan imam adalah karena tidak punya trik. Nah, jadi ada triknya. Kalau waktu takbiratul ihram rata-rata makmum itu mengikuti pada waktu takbiratul ihram. Kenapa? Karena mesti duluan. Allahu Akbar baru mereka gitu. Tapi pada saat rukuk, sujud dan seterusnya itu kadang-kadang bersama-sama, ada yang mendahului bersama-sama sedikit, tapi bersama-sama. Ada juga yang bersama-sama. Maka caranya bagaimana? Maka ada dua cara yang bisa dilakukan pada saat
kelihatan makmumnya itu beragam dari berbagai macam yang datang, bukan jamaah tetap. Contohnya di masjid yang transit, ya, masjid transit itu saya pernah cerita di Masjid Namiroh Lamongan, masjid yang terkenal bagus itu. Nah, itu menurut saya imamnya mungkin kurang melihat situasi karena imamnya masih muda. Ya, dia hafal 30 juz, tapi karena masih muda sehingga kurang memperhatikan teknik bagaimana menjadi imam yang baik. Maksudnya begini. Jadi begitu gerakan itu langsung dimulai dengan misalkan gini. Allahu Akbar. Nah, jadi baru buka begini dia sudah bilang Allahu Akbar. Lah begitu Allahu Akbar tapi dia sendiri belum ruku. Apa yang terjadi? Akhirnya saya perhatikan bersama-sama. Nah, ini kira-kira kesalahannya siapa? Kesalahannya imam. Ya kan? Kesalahannya imam juga gitu loh. Ya makmumnya salah juga. Tapi kenapa? Karena yang kelihatan depannya ya kalau ngerti dia akan nunggu sampai imamnya bergerak sempurna. Tapi kalau belum, nah, maka bagaimana menghindari supaya makmum tadi itu gak salah? Maka caranya Allahu Akbar. Nah, jadi pada saat bar itu sudah gini. Nah, sudah gerakan yang sudah hampir sempurna. Itu tekniknya. Walaupun memang ada yang mulai dari bergerak itu Allahu Akbar. Boleh juga seperti ini. Tapi kalau jamaahnya beragam, saran saya itu diambil di tengah-tengahnya. Sehingga Allahu Akbar. Kemudian Sami Allah. Nah, jadi kita sendiri sudah nggak akan didahului sudah. Seperti itu caranya, gitu. Kemudian juga pada saat duduk turun juga begitu. Allah. Nah, udah duluan kita. Gitu. Nah, yang sering jadi problem adalah dari duduk kemudian ke berdiri atau dari sujud ke berdiri. Nah, bagaimana caranya? Kalau dari sujud, misalnya, maka ada yang begini. Allah. Nih, satu. Ada. Boleh seperti itu boleh. Ada juga yang duduk dulu. Istirahat sebentar. Allah. Tapi enak nggak Allah panjang tadi itu enak apa enggak kedengarannya? Walaupun nggak harus pakai tajwid karena tajwid itu hanya untuk Al-Quran. Kalau untuk ini seperti azan mau panjang pendek apa, tapi nggak nyaman. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah pada saat begini itu saya biasanya menghindari supaya tidak didahului oleh makmum atau bersama-sama. Saya duduk sebentar. Baru kemudian Allahu Akbar. Kalau kita duduk sebentar. Kenapa? Karena Nabi juga pernah duduk sebentar. Kapan itu? Pada saat Nabi sudah mulai sepuh. Nabi pada saat mulai sepuh, sudah agak gemuk, maka beliau duduk sebentar. Tapi pada saat Nabi masih muda, istilahnya masih sehat, beliau dari begini itu langsung begini, tanpa begini gitu. Tapi kalau mau begini juga nggak apa-apa juga. Mau begini boleh, mau begini juga boleh. Iya. Jadi boleh ya. Jadi boleh begini, boleh begini. Kenapa? Karena lihat sikon. Orang-orang yang gemuk itu sulit kalau tidak dibantu. Termasuk juga nggak bisa begini orang gemuk itu. Nggak bisa begini, nggak bisa. Dia pasti akan begini, gini. Ya bang nggak? Orang gemuk begini. Termasuk juga pada saat sujud itu orang gemuk nggak akan begini dulu. Kalau saya masih bisa. Tapi begitu saya sakit, lutut saya sudah nggak bisa begini. Saya masih akan, akan begini dulu. Nah, jadi orang tua, orang gemuk, saya perhatikan itu sudah begini dulu. Maka dua-duanya boleh karena Nabi sudah pernah melakukan. Fattakullah masata'tum, semampumu sudah. Maka kita boleh begini dulu atau boleh begini.
Tapi yang menjadi penekanan di sini sebagai imam adalah pada saat dia melakukan gerakan itu jangan sampai makmum itu mendahului. Maka pintar-pintarnya imam untuk memberikan apa-apa. Imam Ghazali atau siapa saya pernah baca itu, setelah setiap gerakan itu langsung apa-apa. Jangan sampai kita membacanya itu gini, Allahu Akbar, tapi dia sini belum selesai. Ada orang yang nggak pakai duduk dulu, karena ada imam yang duduk dulu, ada yang enggak. Nah kalau imamnya duduk dulu, sementara makmumnya enggak, duluan siapa kira-kira? Dulu makmum. Nah saya sering perhatikan, karena saya sering pergi gitu. Nah, kebetulan karena saya guru ngaji juga, sering diminta seperti itu, sehingga saya sering perhatikan. Oh, berarti kesalahannya adalah apa? Karena imamnya yang tidak tahu strateginya. Bahkan di Masjid Namiroh, kan masjid transit ini, orang dari berbagai macam mazhab datang ke situ. Masjidnya besar, tapi imamnya kurang bijaksana, kurang menguasai. Apalagi imamnya badannya besar. Nah, sehingga apa? Badannya besar dengan orang langsing lambat kan? Nah, kalau udah tahu badannya besar, gerakannya lambat, maka aba-abanya jangan dari awal. Harusnya aba-abanya dari tengah. Gitu. Sehingga misalkan begini. Maka harusnya dia jangan bilang Allahu Akbar, didahului oleh itu. Termasuk di masjid kampung kami juga ada. Itu bapak yang sudah sepuh tetap jadi imam. Dia kalau memberi aba-aba itu masih dari awal. Sehingga apa? Makmumnya hampir bersama-sama diingatkan, udah sepuh, wah udah gitu. Maka yang bijaksana bagaimana? Maka ambil tengah-tengah. Nah, ini kan udah tengah-tengah ini. Allahu Akbar, mesti duluan dia. Kan gitu. Ini teknik sederhana sebetulnya kan? Teknik sederhana dan masih diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak melanggar syariat ya. Gitu. Kebiasaan yang suci dan salah itu harus diperhatikan. Betul itu ya. Ini dari sisi gerakan yang sering saya perhatikan. Jadi imam harus menjadi contoh bagaimana itu. Kenapa? Karena begitu dia jadi imam, maka dia akan jadi perhatian. Termasuk ini kadang-kadang beberapa imam ada yang sujudnya buka begini. Dan yang betul adalah rapat begini ya. Ini. Jangan begini tapi begini. Kemudian untuk sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu tahiyat akhir boleh begini, tahiyat ya, 2 rakaat. Seperti yang saya praktekkan tadi waktu sholat subuh, saya begini. Assalamualaikum, assalamualaikum. Boleh begini. Jadi Nabi boleh. Jadi Nabi pada saat 2 rakaat, Nabi pernah begini. Boleh juga begini. Kenapa? Karena untuk orang yang gemuk, mohon maaf Pak Catur, itu bisa jadi oh bisa, nah, berarti lemes, gemuknya lemes. Tapi ada juga yang gemuk nggak bisa. Saya pernah itu sampai miring gini, jadi pada sebelahnya dek gitu. Wah, nah seperti itu kan berat kan? Sementara Islam itu kan tidak memberatkan. Lah terus gimana? Ya tetap, Nabi pernah begini, ya begini aja gitu loh. Nyaman buat diri sendiri, juga nyaman buat orang lain. Maka jangan memaksakan untuk harus begini, yang sempurna. Enggak, begini boleh. Nabi pernah juga seperti ini. Bahkan nggak bisa pun begini, nggak apa-apa juga. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa? Ada sakit. Nah, saya pernah suudzon. Nah, ini saya ceritain. Saya pernah suudzon. Kawan saya mubalek sholat di depan saya, beliau duduknya begini. Coba perhatikan. Kan aneh itu. Harusnya begini. Dia begini. Nah, coba bagaimana? Salah kan? Salah kan? Salah ini. Kenapa kok begitu loh? Saya seudon sama dia. Loh. Nah, ini begini. Saya pikir wah ini ada sholat model baru apa gimana gitu. Saya sempat seudon, tapi akhirnya ini pasti ada sesuatu. Wong dia ngajinya sama saya di mana? Masjid Ayani. Kemudian saya tanya, kenapa tadi antum kok begitu? Kaki saya sakit. Ya Allah. Ya darurat, kalau udah darurat mau sholat sambil tidur ya nggak ada masalah gitu. Makanya Masya Allah, sholat, puasa maupun zakat, sedekah dan lain itu dalam
ajaran kita itu betul-betul tidak ada yang memberatkan. Jadi sholat pun tidak seberat yoga. Kalau yoga kan berat, tapi kalau sholat ini masya Allah itu dari sisi gerakan. Sampai di sini ada pertanyaan untuk dari gerakan? Ya silakan. Kalau musim COVID begini kita pakai masker menutup seluruhnya hidung ini boleh nggak Pak Judut? Boleh. Iya. Ada yang buka gini. Iya. Boleh Pak, boleh iya. Jadi nggak ada masalah ya, mau ditutup semuanya maupun tidak itu boleh, fatwa ulama boleh gitu. Betul. Ini saya membaca dari fatwa dari Saudi itu diperbolehkan sholat menggunakan masker tertutup hidungnya. Wong rapat kemudian jadi renggang aja boleh kok. Wong sholat di rumah aja boleh kok. Iya kan? Betapa karena darurat maka yang biasa menjadi tidak biasa itu pun tidak masalah gitu. Betapa inilah keindahan Islam, tidak harus gitu. Nah kalau memang dibuka begini kemudian kira-kira banyak virus kemudian lupa nggak bawa alas dan lain-lain, bagaimana coba? Sementara kita diminta untuk menghindari penyakit. Berarti satu-satunya cara yang begini kan gitu. Kan sekarang logikanya begini, kenapa kok boleh? Saya akhirnya melogikakan ya, kenapa kok ada yang boleh dan nggak boleh? Kalau boleh kenapa? Nah ini kan juga sama dengan kain juga ini. Akhirnya kan begitu, kan sama-sama kain ya. Ini kain juga, apa bedanya? Yang penting nempel gitu loh. Masalahnya apa? Ada yang tadi saya beri contoh tadi itu, ini dia nggak pakai masker, karena saya melihatnya ini pada saat sebelum corona. Kemudian yang takmir ini sesudah corona. Jadi yang kepala sekolah SD tadi itu pada saat sebelum corona, yang takmir masjid ini pada saat corona. Itu dua-duanya tidak nempel. Nah, salah. Kan gitu. Ini masalah gerakan. Oke? Ada lagi? Ya. Seputar imam juga. Jadi saya cerita dulu sebelumnya di Masjid Al-Waqaf itu saya setiap Jumat itu imam juga tetap. Nah, habis itu ada seorang ustadz terkenal sekali ustadz ini. Takbir saya di Tumpang. Masya Allah. Di forum. Khutbah Jumat. Pas khutbah Jumat. Takbir saya ustadz. Dia bilang kayak gini. Jadi tolong jangan dibiasakan itu imam dengan khotib itu terpisah karena itu tidak sesuai dengan sunnah. Ini depan imam. Jadi saya iya. Yang jauh jadi imam kan bukan antum. Enggak, banyak yang menyuruh jadi imam kan takmir kan? Lah iya makanya. Dia juga setelah itu tidak ada tabayun. Klarifikasi. Masya Allah, iya. Bagaimana dalam pandangan itu apa memang seperti itu? Iya. Tapi memang jadi setelah itu saya tidak mau lagi sampai di sini pun kalau bukan Ustaz Manan Idris saya tidak bakal maju. Iya. Baik, jadi saya memandang seperti itu fleksibel ya. Karena kalau bisa memang dua-duanya boleh. Tetapi saya perhatikan ya, beberapa khotib itu pada saat dia jadi imam bacaannya parah. Saya perhatikan. Jadi pada dia jadi khotib bagus, penceramah bagus. Tapi begitu jadi imam, Fatihahnya kurang pas. Kemudian sholat bacaan suratnya juga kurang pas. Sehingga yang pas apa? Ya imam tetap. Ya, menurut saya begitu. Jadi imam tetap itu kedudukannya itu nggak ada yang bisa menggoyahkan. Ya, kalau saya baca di berbagai referensi, imam tetap itu tidak ada yang bisa menggoyahkan. Artinya apa? Yang sudah ditunjuk oleh takmir dan sudah disenangi oleh jamaah. Jamaah ini kalau ditanya itu loh bisa tahu siapa imam yang paling disenangi. Mereka tahu kok. Coba survei kecil-kecilan. Ya, kuesioner gitu. Nggak usah pakai nama. Oh, sudah ya? Nah, kan gitu. Jadi tahu gitu loh. Sehingga kalau saya lebih setuju antum tadi itu yang jadi apa? Jadi itu. Dan kemudian tadi saya sampaikan Azizun Hakim. Aziz, dia punya kuasa untuk menyampaikan, tapi hakim bijaksana, tidak bijaksana dia. Iya kan?
Nah, jadi aziznya betul, dia berkuasa untuk menyampaikan, tapi hakimnya nggak bijaksana. Jadi sampai sekarang di masjid sana itu Ustaz, sudah nggak bisa lagi imam tetap mengimami, dipisah sejak kejadian itu. Iya. Itu pertama kali terjadi dalam sejarah. Iya, maka seperti itu menurut saya husnudzon saja. Kenapa? Nomor satu kan saya sampaikan apa? Ikhlas karena Allah. Ya kan? Ikhlas karena Allah. Kita itu beribadah untuk siapa? Untuk Allah atau untuk manusia? Maka kalau kemudian Anda nggak ada masalah, ya kan? Nggak ada masalah. Jadi kita harus bijaksana seperti itu ya. Jadi namanya jam mau kuta istilahnya ya. Ini kan dibuat atas kesepakatan jamaah, kemudian disetujui oleh takmir. Sehingga pendapat saya kalau ini sudah disepakati, maka jamaah ya harus mengikuti. Kalau kira-kira tinggal waktunya cuma tinggal 1,5 menit, yus gak usah memaksakan untuk sholat, ya menurut saya. Jadi apa? Harus memaklumi. Kenapa? Karena mengganggu jamaah yang lain. Kan sudah distandarkan tadi. Nah, misalnya, nah ini caranya muadzin, siapa yang jadi muadzin? Yang biasanya jadi muadzin. Oke, nah begini. Muadzin. Ini ada teknik juga ini. Ini trik ya, trik supaya tidak dikomplain. Ya, trik supaya tidak dikomplain. Jadi tetap kembali lagi judulnya apa? Bijaksana. Kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bagaimana bijaksananya? Begini tekniknya. Ini saya sering perhatikan. Jadi supaya mereka yang sholat tinggal 1 rakaat tadi itu bisa ngikuti, kemudian yang di luar juga yang di luar bisa ngikuti, caranya jangan cepet-cepet. Kenapa? Karena ada yang kompas itu Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Ngapain buru-buru? Maka caranya apa? Supaya mereka tenang, di luar juga masih itu yang wudhu juga nggak buru-buru, maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla, ya udah begitu kan enak gitu. Terus bagaimana kalau kira-kira masih ada 1 orang yang kelihatan masih sholat? Tetap kalau menurut saya ikutin ini. Walaupun kita juga nggak kaku-kaku banget. Jalan tengahnya adalah apa? Pelan-pelan. Apa itu? Nah, tadi itu. Kenapa? Karena kita orang sholat itu dia baru rakaat pertama atau rakaat kedua. Mana tahu kita? Wong muadzin hadapnya ke? Muadzin kan hadapnya ke depan kan, bukan muadzin kan begini terus kan? Betulnya Wakota ini sudah ide yang bagus ya. Istihad yang bagus. Kenapa? Kita langsung terbiasa. Oh, kalau subuh ditambah sekian menit, zuhur tambah sekian menit itu. Tapi dengan catatan muadzin harus disiplin. Belum bunyi sudah imamati kurang tidak seperti tadi. Ya pokoknya di tepat waktu, istilahnya tepat waktu. Jangan mendahului. Nah itu tugasnya takmir untuk menegur gitu ya. Gitu ya. Dari gerakan sudah dari gerakan.